Perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Yang pertama, Orde Lama. Istilah Orde Lama muncul pertama kali dalam sejarah Indonesia untuk menamai masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966 sebelum masa pemerintahan Soeharto atau biasa disebut Orde Baru. Ciri-ciri dari Orde Lama ini yang pertama, pembatasan hak warga negara. Yang kedua, munculnya revolusi Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi, yaitu Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi yang memahami tujuan revolusi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa pemberontakan ada beberapa pemberontakan. Yang pertama, perang dengan Belanda pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, maka sistem presidensial juga kembali, yang dimana presiden menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada Perdana Menteri berpindah ke tangan Presiden Soekarno. Masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan 1 tahun setelah adanya perjanjian konferensi meja bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Yang berikut, Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru, muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Berikut ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau dewi fungsi ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dewi Kora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan PPP serta 1 golongan karya. Yang ketiga, hal ini dikarenakan pemerintahan pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Yang keempat, pemerintahan sentralistik. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum merekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan diambil harus melalui pemerintahan pusat terlebih dahulu. Baik, yang berikut era reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya. Asal dari
asal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Saran untuk era reformasi. Jadi ada saran untuk era reformasi. Masa reformasi adalah waktu yang penting untuk mengubah dan memperbaiki sistem yang ada. Beberapa saran untuk masa reformasi termasuk yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi ini pastikan bahwa semua proses dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh publik secara jelas dan mudah. Yang kedua, partisipasi publik. Partisipasi publik ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi seperti konsultasi publik dan forum diskusi. Yang ketiga, pesan korupsi. Pesan korupsi ini bentuk lembaga-lembaga independen dan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memerangi korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat, penguatan institusi demokrasi. Penguatan institusi demokrasi yaitu pembangunan dan perkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, pengadilan independen, dan media yang bebas. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat ini yaitu tingkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, proses politik, dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan negara. Yang keenam, pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif ini pastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diadopsi memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi tetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan reformasi serta melakukan perubahan jika diperlukan. Yang kedelapan, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini pastikan bahwa reformasi mencakup upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial.